Halo guys, hari ini kami akan membahas mengenai adat istiadat Bolaang Mongondo. Suku yang ada di daerah Bolaang Mongondo adalah suku Mongondo. Bahasa penduduk asli daerah ini adalah bahasa Mongondo dan mayoritasnya beragama Islam. Pada zaman pemerintahan Raja Cornelius Manopo, agama Islam masuk di daerah Bolaang Mongondo melalui Gorontalo yang dibawa oleh Syarif Alawi yang kawin dengan putri raja. Karena keluarga raja memeluk agama Islam, maka agama itu dianggap sebagai agama raja, sehingga sebagian besar penduduk memeluk agama Islam dan turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dalam beberapa segi kehidupan masyarakat. Mulai pada saat itu, seluruh penduduk Bolaang Mongondo sudah menjadi satu dalam bahasa adat dan kebiasaan yang sama. Bolaang Mongondo sudah ada sejak zaman Bogani sampai pada zaman Punu. Bogani adalah orang terkuat pada zaman dulu dan tidak mau dipimpin, sedangkan zaman Punu adalah zaman raja di Bolaang Mongondo. Kabupaten Bolaang Mongondo mekar menjadi 5 daerah, yakni Kabupaten Bolaang Mongondo Induk, Kota Mombago, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, dan Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Bahasa yang digunakan yakni bahasa Mongondo. Bahasa Mongondo adalah bahasa rumpun Filipina yang digunakan oleh suku Mongondo di Sulawesi Utara. Yang pada mulanya, bahasa Mongondo merupakan bahasa yang digunakan oleh penduduk kerajaan Bolaang Mongondo yang kemudian menjadikan Kabupaten Bolaang Mongondo saat ini. Pakaian adat dikenakan oleh masyarakat Bolaang Mongondo. Sulawesi Utara memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan latar belakang kehidupan masyarakat pada masa lalu. Berdasarkan catatan sejarah, wilayah ini terbentuk gabungan 4 kerajaan yang berkembang pada masa penjajahan Belanda. Struktur kehidupan masyarakat yang bernuansa kerajaan pada waktu itu kemudian melahirkan stratifikasi sosial yang tegas. Hal ini dapat dilihat kelengkapan aksesori yang menempel pada tubuh, serta kualitas bahan yang digunakan untuk menjadikan pakaian adat setiap anggota masyarakat sesuai dengan kedudukannya dalam kehidupan sosial. Busana bangsawan. Busana adat yang dikenakan oleh kaum bangsawan lebih beragam jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kegiatan kerajaan maupun yang berkaitan dengan upacara di seputar lingkungan mereka, seperti upacara penobatan raja, penerimaan tamu-tamu kerajaan, atau busana yang khusus dikenakan untuk bekerja, dan busana pengantin. Busana Kohongian. Busana Kohongian merupakan pakaian adat yang dikenakan pada upacara pernikahan oleh anggota masyarakat dengan status sosial satu tingkat di bawah kaum bangsawan. Busana simpal. Busana simpal merupakan busana yang khusus diperuntukkan bagi warga masyarakat yang termasuk ke dalam golongan pendamping pemerintah dalam kerajaan. Sama halnya dengan busana Kohongian, busana simpal pun dikenakan pada upacara pernikahan. Selanjutnya, busana kerja Guhangga. Busana kerja Guhangga umumnya dikenakan oleh para pemangku adat pada saat berlangsung upacara-upacara kerajaan. Pakaian rakyat biasa. Pakaian rakyat biasa ini dikenakan oleh masyarakat yang menempati strata paling bawah dalam kehidupan sosial. Selain itu, ada juga busana rakyat biasa yang sering digunakan pada saat melakukan panen padi. Busana pengantin pria dan pengantin wanita. Busana pengantin pria. Kelengkapan busana pengantin pria dalam adat Bolaang Mongondo terdiri
terdiri dari kemeja model baju kurung dan celana bentuk piyama dengan warna-warni mencolok, serta ikat pinggang dan keris pada bagian pinggang. Sementara busana pengantin yang dikenakan wanita yaitu berupa salu, semacam kebaya dan sarung yang dilipat pada bagian depan, serta sanggul atau konde dengan hiasan bulu burung, bunga, sunting dari emas atau perak yang berbentuk rantai kembang. Umumnya, rumah-rumah adat suku Mongondo berupa rumah panggung yang sebagian besar berbahan kayu. Namun, kini sudah sangat sulit menemukan rumah-rumah adat di Bolaang Mongondo Raya. Hanya beberapa unit saja yang masih terjaga seperti di Kopandakan dan Kota Bangun. Dengan adanya pengaruh luar, maka bentuk rumah pun sudah berubah. Kehidupan sosial budaya masyarakat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan sekarang ini. Banyak yang telah berubah, namun budaya daerah yang mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menunjang pembangunan masih tetap dipelihara dan dilestarikan. Dinangoi adalah salah satu makanan khas Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara, yang juga menjadi salah satu ikon makanan tradisional. Dinangoi berbahan dasar sagu, gula aren, dan kelapa parut. Cara membuatnya pun cukup sederhana, layaknya mendadar telur. Sagu yang sudah dibersihkan dimasukkan ke dalam wajan, penggorengan kecil, kemudian ditaburi dengan gula aren, kemudian panaskan di atas api selama 1 menit hingga gula arennya mencair. Agar dinangoi tersebut masak secara merata, apinya diatur tidak terlalu besar. Rasanya pun sangat gurih. Biasanya dinangoi ini dimakan pada saat pagi atau sore hari dan saat santai bersama keluarga atau teman. Kacang goyang adalah cemilan khas suku Bolaang Mongondo. Disebut kacang goyang karena cara membuatnya yang bisa dibilang unik. Bolong kacang tanah sebagai bahan dasar tondangon atau disaring, kemudian dikupas kulit arinya. Kacang yang sudah dikupas kulit arinya diteteskan larutan gula dan coklat sambil digoyang dan diayun-ayunkan pada wadah sesiru sampai semua biji kacang terbungkus dengan gula dan coklat sehingga berbentuk duri-duri halus seperti karang. Konon kacang goyang ini merupakan makanan elit kerajaan Bolaang Mongondo pada zaman dahulu kala yang biasanya hanya disebut 1 tahun sekali menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri dan hari-hari besar lainnya. Rasanya yang gurih dan renyah membuat kacang goyang sangat diminati dan banyak dicari, baik orang asli Mongondo yang mudik atau pulang dari perantauan dan akan kembali lagi ke perantauan sebagai oleh-oleh khas kota Mobagu ataupun orang yang sedang berkunjung di kota ini. Aling koge atau wajik. Makanan khas yang satu ini tentu menjadi salah satu makanan atau cemilan favorit yang harus diburu oleh penikmat kuliner. Makanan dengan citra rasa yang manis ini terbuat dari beras ketan putih dan beras keran merah yang dicampur dengan gula aren. Makanan ini biasanya dibuat pada saat hajatan-hajatan sebagai makanan pelengkap. Namun sekarang, seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin maju, terutama dalam hal persaingan khususnya di bidang kuliner, banyak yang membuat wajik ini sebagai oleh-oleh khas dari Bolaang Mongondo yang dibungkus rapi dengan daun woka yang diambil langsung dari pohon aren yang dikeringkan dengan berbagai ukuran mulai dari kecil, sedang hingga ukuran besar. Berikutnya adalah dinondoyong. Makanan khas yang satu ini terbuat dari jagung manis dan dicampur dengan gula merah atau gula aren. Dinondoyong ini cara membuatnya seperti membuat kolak dicampur dengan santan.
Makanan ini sangat cocok untuk dinikmati saat berkumpul dengan keluarga tercinta. Selanjutnya itu binarundak. Binarundak adalah makanan yang dimasak dalam bambu, isinya berupa beras, ketan yang sudah dicampur dengan bumbu alami antara lain santan, jahe, bawang merah, dan rempah-rempah lain. Sebelum beras ketan dimasukkan ke dalam bambu, beras ketan yang sudah tercampur dengan bambu tersebut dibungkus dengan daun pisang yang masih muda, sehingga dalam penyajiannya tidak secara utuh, tetapi binarundak yang sudah matang dipotong sesuai ukuran yang bervariasi. Salah satu yang menarik konsumen untuk menikmati makanan khas ini terletak pada aroma nasi ketan yang dibakar. Selanjutnya yang terakhir yaitu kalupa. Makanan khas yang satu ini bahan dasarnya seperti membuat binarundak, akan tetapi tidak ditaruh di dalam bambu, melainkan dibungkus dengan menggunakan daun woka layaknya membungkus wajik. Kalupa ini sering dikonsumsi pada saat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Disantap bersama rendang akan sangat nikmat, apalagi bersama keluarga tercinta di hari raya yang spesial. Ciri khas dari bola Amondo yaitu moto yang berbunyi moto tumpiaan, moto tambiaan, moto tanobaan, yang artinya baku-baku baik atau saling memperbaiki, baku-baku sayang, saling menyayangi, baku-baku ingat atau saling merindukan. Itulah moto yang terpatri atau tertanam di hati orang Bolaang Mongondo, terutama bagi anak rantau. Adat pernikahan. Ada beberapa proses adat yang harus dijalani ketika seseorang itu menikah. Terdapat 4 proses adat, yaitu mengumat, ingin mengatakan, yaitu di mana pihak keluarga dari calon pengantin pria mengunjungi rumah calon pengantin perempuan untuk melamar, sekaligus musyawarah menentukan tanggal dan bulan diadakannya ijab kabul. Mengontong, yaitu pihak keluarga dari calon pengantin pria berkunjung di rumah calon pengantin perempuan dengan membawa seserahan berupa keperluan calon pengantin perempuan, contohnya seperti alat make up, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Monilon, yaitu pihak keluarga dari calon pengantin pria berkunjung di rumah calon pengantin perempuan dengan membawa seserahan berupa keperluan rumah tangga yang nantinya akan digunakan setelah berumah tangga. Contohnya wajan, pemanas, dispenser, koper, alat memasak seperti dan lain sebagainya. Setelah melalui proses di atas, maka diadakannya ijab dan kabul. Adapun adat mobalu atau cerai mati, yaitu ketika salah satu di antara pasutri meninggal, misalnya laki-laki yang meninggal, maka si perempuan akan dipanggil oleh pemangku adat untuk mendekat di tungguluan atau tempat tidur si mayat, kemudian duduk, lalu diberikan simbol alongka atau tali dari labu. Kemudian pihak keluarga pria akan menarik tali labu tersebut sampai putus, maka resmi berpisah secara adat. Proses itu diadakan 7 malam kematian si mayat. Dila Salama, yang artinya syukuran di Bolaang Mongondo, terdapat suatu adat Mongondo yang dinamakan dengan akikah. Dengan adanya akikah, maka anak tersebut yang akan diakikahkan pasti lebih baik, dan akikah merupakan suatu sunnah Rasul yang sampai sekarang diikuti oleh orang Mongondo yang beragama Islam. Dalam melaksanakan akikah perlu digunakan kelapa, karena rambut yang akan digunting disimpan dalam kelapa agar anak itu umur panjang dan sehat selalu. Selain kelapa, ada juga manfaatnya air dalam gelas agar rambut si bayi tidak akan berhamburan. Selesai itu, kelapa yang digunakan tadi digantung di depan rumah. Dengan digantungnya kelapa muda di depan rumah itu, pertandanya di dalam sebuah rumah tersebut ada anak yang sudah diakikah
dan mudah diketahui bahwa orang dalam rumah itu beragama Islam. Dalam akikah bayi, perempuan harus dilaksanakan bersamaan dengan sunat bagi bayi tersebut. Kinopatoyan atau orang meninggal dunia. Biasanya setelah pemakaman diadakan pengajian selama 7 hari atau pelepasan, dan sesudah itu tungguluan atau tempat persemaian jenazah dibongkar dan diberi sejenis itum-itum yang dilakukan oleh seorang imam. Contohnya dengan mengatakan bahwa almarhum sudah berbeda dunia dengan kita. Selanjutnya itu pits. Pits ialah tanda bahwa seorang perempuan yang sudah dewasa setelah mengalami haid pertama. Sebelum diadakan pits, si imam akan menasihati si perempuan yang akan dipits. Proses pits dilakukan dengan pembacaan doa dari salah satu imam, kemudian si perempuan yang akan dipits mengikuti doa yang dilafalkan oleh imam dengan memegang kain putih. Setelah itu dilanjutkan dengan bacaan doa dari imam tersebut. Selanjutnya yaitu menuntul atau pemasangan lampu botol. Menuntul adalah budaya masyarakat muslim di Bolaang Mongondo untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Maka dilakukan pemasangan lampu berupa lampu botol di depan halaman rumah. Biasanya jumlah lampu mewakili banyaknya jumlah keluarga yang berada dalam rumah. Pemasangan lampu botol berlangsung selama 3 malam, yaitu pada malam tanggal 26 sampai tanggal 28 Ramadan sebelum malam takbir.